Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semuanya, semoga kalian dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja. Kakak di sini mau menjelaskan materi tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Apa sih itu makhluk hidup? Apa sih itu benda mati? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita menjelaskan apa itu benda mati dan makhluk hidup, mari kita dengarkan terlebih dahulu percakapan teman kita berkaitan tentang makhluk hidup dan perbedaannya dengan benda mati. Bella, menurutmu bunga matahari ini makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernapas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Tumbuhan juga bisa bereproduksi dengan menghasilkan biji. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah layaknya manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya, gerak saat bunga kuncup menjadi mekar. Kalau makhluk hidup hanya diartikan sebagai makhluk yang bisa bergerak atau berpindah tempat, bagaimana dengan mobil? Menurutmu, mobil termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja mobil adalah benda tak hidup. Karena mobil tidak bisa bernapas. Mobil juga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Ukurannya akan tetap sama selamanya. Selain itu, mobil tidak bisa bereproduksi atau memiliki anak. Tetapi, mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar dan mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi benda tak hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bisa bernapas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan bertambah besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam benda tak hidup. Betul sekali, Bella. Yuk, kita bermain tebak-tebakan makhluk hidup atau benda tak hidup lainnya. Ayo, Nah, adik-adikku, setelah kalian tadi mendengarkan percakapan teman kita berkaitan tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati, mari kita lebih mendalami lagi untuk pemahaman berkaitan tentang makhluk hidup dan benda mati pada materi klasifikasi makhluk hidup. Sehingga kita bisa mendalami lagi berkaitan dengan perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Mari saksikan video selanjutnya. Waktu di perpustakaan, kamu melihat buku-buku yang tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, bukan? Nah, pengelompokan buku-buku itu tujuannya supaya kamu mudah menemukan buku yang akan kamu cari. Sama seperti makhluk hidup juga perlu dikelompokkan agar kita lebih mudah untuk mempelajari keanekaragamannya. Pengelompokan makhluk hidup inilah yang dinamakan klasifikasi. Lalu, apa sih tujuannya? Oke, yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang sistem klasifikasi ini dinamakan taksonomi. Klasifikasi itu dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Nah, saat ini diketahui ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada sistem alami, sistem artifisial atau sistem buatan, dan sistem filogenetik.
Sistem alami itu berdasarkan sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Misal, hewan berkaki 4, hewan bersayap, dan lain-lain. Kalau sistem artifisial, sistem klasifikasi dibuat untuk tujuan praktis. Misalkan, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya nih, tanaman jahe dan tanaman ginseng itu dikelompokkan sebagai tanaman obat. Sedangkan tanaman anggrek dan mawar itu termasuk ke dalam tanaman hias. Kemudian sistem filogenetik itu sistem klasifikasi berdasarkan sistem kekerabatan antar organisme. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat. Itu dinamakan takson. Semakin tinggi tingkat taksonnya, maka anggotanya semakin banyak. Namun, tingkat kekerabatannya akan semakin sedikit. Dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki anggotanya juga akan semakin sedikit. Nah, ini adalah tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, ada kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan pada hewan, hanya berbeda pada tingkatan setelah kingdom, yaitu Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian perhatikan keadaan di kelas ini. Di kelas ada meja, kursi, guru, dan siswa. Siswa dan guru merupakan makhluk hidup. Sedangkan meja dan kursi merupakan benda tak hidup atau benda mati. Semua yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua. Pertama makhluk hidup, kedua benda tak hidup. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga mekar, akar tumbuh memanjang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Mobil juga bergerak. Mobil tidak termasuk makhluk hidup. Mobil adalah benda mati meskipun bergerak. Mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita makan setiap hari. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. 3. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda.
Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit. Contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang. Contohnya berbagai jenis ikan. Tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. 4. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Kalau kita memelihara ikan di rumah, pada awalnya anak ikan tersebut kecil. Kemudian anak ikan tumbuh makin besar. 5. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan katak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan secara alami adalah dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas buatan atau dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah cangkok, stek, dan okulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakkan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakkan dengan stek. 6. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Daun tumbuhan putri malu akan menutup jika disentuh. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleks. Kedipan mata merupakan gerak refleks. Kita juga akan batuk atau bersin jika ada debu atau kotoran yang masuk ke rongga mulut atau hidung kita. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan apa itu perbedaan makhluk hidup, apa itu perbedaan benda mati, sesuai dengan materi kita, klasifikasi makhluk hidup, dan submaterinya perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kali ini adik-adik semuanya, setelah dijelaskan mengenai tentang makhluk hidup dan benda mati, sini kakak akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Sebelum tugas itu dikerjakan, maka Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Dan setiap kelompok akan dibagikan LKPD yang akan dikerjakan masing-masing kelompoknya. Nah, apa sih yang ada di dalam LKPD? Di dalam LKPD terdiri atas 4 soal. Dan 4 soal itu akan kalian identifikasi ataupun kalian bertugas untuk mengidentifikasi mana yang benda mati, mana yang benda hidup. Identifikasi dilaksanakan pada lingkungan sekolah. Tapi untuk tugas kali ini, kalian tidak perlu keluar dari ruang sekolah, dari ruang kelas, karena kalian cukup melihat dan menyaksikan foto-foto apa saja yang ada di video kali ini. Jadi kalian cukup mengidentifikasi, cukup menyaksikan, cukup melihat foto-foto yang akan disajikan kali ini. Jadi kalian nanti akan mengidentifikasi mana makhluk hidup, mana benda mati. Yang selanjutnya, kalian akan diberikan soal untuk menyebutkan apa ciri-ciri dari makhluk hidup dan apa ciri-ciri dari benda mati. Nanti Bapak akan membagikan selembaran LKPD pada setiap kelompoknya. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas kali ini. Setelah kalian menyelesaikan tugas, kalian silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan mempresentasikannya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Selamat mengerjakan semuanya teman-teman, dan saksikan gambar-gambar berikut ini. Terima kasih. Yes, alhamdulillah. Di sini adalah sesi terakhir ataupun sesi akhir kita dalam pembelajaran. Setelah kalian tadi mengidentifikasi foto-foto yang disajikan oleh Bapak, foto-foto lingkungan sekolah, maka di akhir ini kalian berarti harus berdiskusi bersama teman-teman kalian satu kelompok. Setelah hasil diskusinya itu, maka kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yeay.